Orang bilang, oh nih sudah mulai diprogres. Eh, sebelum kita mulai, kan kita nih belum pernah ketemu nih terlebih dahulu. Makanya biasanya sih tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Makanya sebelum kita memulai pembelajaran kelas hari ini, kita akan masuk. Izinkan saya untuk eh, memperkenalkan diri saya. Nama saya Kesia Larasati Suparno. Saya, eh, teman-teman bisa baca, saya kelahiran tahun 1981, mungkin sudah bisa dihitung usia saya berapa. Saya tinggal di Bandung, di Kabupaten Bandung. Saya, jabatan saya di Pusjar SK Tasnas itu sebagai perawat ahli muda, dan status saya menikah dengan 3 orang anak. Saya sudah pernah bekerja, sebelum saya bergabung dengan Pusjar SK Tasnas, saya itu karena memang basicnya saya seorang perawat, saya bekerja dulu di Rumah Sakit Cigugur Kuningan. Ada yang orang Kuningan? Nggak ada. Kuningan itu ada di Jawa Barat. Pasti tahu mungkin ya. Ada di kaki Gunung Ciremai. Eh, tahun 2002 sampai 2004 saya di sana mengabdi di Sekar Kamulyan. Selanjutnya saya dipindah ke Bandung di Santosa Bandung International Hospital. Mungkin ada orang Bandung tahu sekarang Rumah Sakit Santosa yang di Kebonjati. Kalau dulu masih boleh ada rumah sakit skala internasional sampai 2009. Dan pada 2009 saya memutuskan untuk mencoba mengabdi sebagai abdi negara dan mencoba tes CPNS. Alhamdulillah lulus, dan mulai dari 2009 sampai dengan sekarang saya bergabung di Pusjar SK Tasnas menjadi perawat ahli muda. Oke, teman-teman semua, eh hari ini kita mau ngapain aja sih? Selama 2 jam pembelajaran di 90 menit ini, eh, kita akan melalui yang pertama, kita akan membuka kelas dulu, kita akan perkenalan dulu, supaya lebih enak, lebih cair, dan saya berharap teman-teman di sini eh, belajarnya lebih santai, santai tapi serius gitu ya. Terus juga di sini adalah sharing pembelajaran. Jadi kita tidak saling menggurui atau memberitahu, kita sama sharing di sini ya. Dan akan masuk ke overview latsar sedikit, karena walaupun teman-teman sudah baca di overview-nya. Maaf, maaf. Saya sendiri yang belum ini ya, yang nggak, mohon maaf ya. Bentar, saya nonaktifkan dulu. Mohon maaf. Terus kita akan ke tujuan pembelajaran, dan kita akan membahas tentang indikator hasil belajar. Kita akan sedikit membahas tentang pendalaman substansi agenda 1, dan yang terpenting kita akan masuk ke dalam penjelasan penugasan, dan itu adalah point of view-nya teman-teman untuk bisa lebih fokus pada penjelasan penugasan. Di diskusi yang lainnya juga tetap fokus, tapi nanti di penugasan tolong lebih diperhatikan lagi. Oke, teman-teman, tadi saya sudah melakukan perkenalan. eh Sekarang giliran, sorry, sorry. Sekarang giliran teman-teman melakukan perkenalan. Saya minta eh, teman-teman menyebutkan nama, terus asal daerah Satker, karena kan di sini teman-teman satu ini ya, homogen dari BPOM. Tapi mungkin ada yang tidak kenal nih antara satu Satker dengan Satker lain dan juga jabatannya. Nah, saya minta sebut saja nama singkatnya saja, nama panggilan, asal Satkernya dari mana dan jabatannya dari mana. Kita mulai saja, mulai dari yang eh, di sini ada NDH paling kecil aja deh. Ada NDH 8 ya? NDH paling kecil aja. Boleh dari siapa? Ada yang mau memulai? Ayo teman-teman, ada yang mau memulai atau ditunjuk aja? Izin Bu, saya NDH 01. Baik, Izin silakan. memulai. Mm-mm. Selamat pagi Ibu Keisha dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Ade Nirmalasari, bisa dipanggil Ade. Asal daerah Satkernya yaitu saya bekerja di BPOM Pusat, jabatannya pengawas farmasi, pengawas makanan, pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ade. Selanjutnya, boleh?
Izin, Bu. Iya, Saya, Lanjut, Kak Gila. Nabila. oh ya, baik. Apakah suara saya terdengar? terdengar. Oh ya, baik. Perkenalkan, saya Nabila, asal daerah Satker dari PPSDM POM di pusat dan jabatannya sebagai Widya Iswara ahli pertama. Oke, baik. Terima kasih, Nabila. Selanjutnya, NDH Izin. 9. Izin, Bu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novelia Rahman. Biasa dipanggil Feli, asal Satker, Sijunjuk, Sumatera Barat. Jabatannya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya 14. Izin Bu, nama saya Cindy Novikasari. Saya dari Balai POM di Tanjung Balai, jabatannya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya 16. NDH 16. Izin Bu, kenalkan nama saya Devina Jumara, asal Satker, Lokapnui Kota Tanjung Pinang, jabatannya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Baik. Selanjutnya 18. Izin Bu, perkenalkan nama saya Fajar Sidik, asal daerah Satper di Balai POM Tanjung Balai. Jabatan saya di sini sebagai perencana ahli pertama. Oke, selanjutnya. Terima kasih, Fajar. Selamat pagi Ibu, izin perkenalkan nama saya Gilang Rama, nama panggilan Gilang, asal daerah Satker saya dari Lokapom di Tanjung Pinang, jabatan saya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Baik, selanjutnya 21. 21. 21 terputus, Ibu. Oh, Mau di sini. terputus. Baik, lanjut dulu di 22. Beda. Izin Bu, perkenalkan nama saya Marfuah Lubis, biasa dipanggil Imar. Asal daerah Satkernya dari Lokapom Sijunjung, jabatannya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Oke, selanjutnya 24. Izin Bu, perkenalkan nama saya Merani Sipayung, biasa panggil Mei, asal daerah Satkernya Balai POM Tanjung Balai, jabatannya sebagai PFM ahli pertama. Oke, selanjutnya 25. Baik, selamat pagi Bu dan rekan-rekan, izin perkenalkan diri. Nama saya Miftahul Huda, panggilannya Huda, asalnya dari PPSDM POM Pusat, untuk jabatannya sebagai asesor SDM aparatur ahli pertama. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selanjutnya, NDH selanjutnya. Izin Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Jawa Latif dari Lokapom di Kabupaten Sijunjung, jabatannya Peranata Komputer ahli pertama. Oke, baik. Terima kasih. Dipanggilnya siapa? Latif ya? Iya. Oke. Setelah Latif, NDH 27. Baik, izin Ibu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muti Andini, asal daerah Satker, Lokapom di Kabupaten Sijunjung, jabatannya analis pengolahan keuangan APBN hari pertama. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, NDH. Selamat pagi, izin perkenalan. Nama saya Mutiara Sonia Syafitri, biasa dipanggil Mutia. Asal Satker dari Lokapom di Kota Tanjung Pinang, jabatannya sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, 29. 9. Izin perkenalkan diri, nama saya Najib Kamal Badri, bisa dipanggil Najib, dari asal Satker dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan BPOM Pusat dengan jabatan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Oke, selanjutnya 30. Selamat pagi Bu Keisha dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nanda Anissa, bisa dipanggil Nanda, asal Satker, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM Pusat, jabatannya pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya 37. Ada NDH 37? Selamat pagi Bu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Wisnu Wijanarko dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM Pusat. Jabatan saya PFM ahli pertama. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Selanjutnya 38. Izin Bu, perkenalkan saya Yulia Miftahul Jana, asal Satkernya PPSDM POM Pusat, jabatan asesor SDM aparatur ahli pertama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, the last not the least. Masih dua-dua udah gabung tadi ya. Yang 39 dulu deh.
Selamat pagi Ibu, izin perkenalkan diri saya. Nama saya Zia Dimitri, asal daerah Satker, Lokapom di Kota Tanjung Pinang. Jabatan saya perencana ahli pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dua-dua sudah bergabung? Boleh? Masih belum bisa? Belum Bu, keluar lagi nih 21. Sorry, 21 ya. Yang ini 21 ya? 21 Ibu. Oke, itu dari mana kalau boleh tahu? Ada yang tahu nggak? Ini mau di sini aja sebentar Bu, ini numpang di saya aja. Oh, oke. Ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kenalan doang. Ini juga kan maksudnya teman-teman tadi disampaikan bahwa ada penilaian sikap perilaku juga ya, termasuk kehadiran dan kedisiplinan. Ini. Halo, izin Ibu Kezia, apakah Iya, suara saya terdengar? terdengar. Ibu mohon maaf, sinyal saya Ya, agak jelek, jadi saya terlempar. ya nggak apa-apa, silakan. Perkenalkan, nama saya Habibah, Hmm. asal daerah Satker dari BPOM Pusat, jabatannya PFM Ahli Pertama. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya, rekan-rekan semuanya, adik-adikku. Saya sudah tahu nama teman-teman, satkernya dari mana, jabatannya juga dari mana. Tapi saya pengen Izin Bu, tahu. maaf Bu, saya belum Ya? kenalan. Oh, belum? Belum tadi nomor 11. Oh, Mohon mohon maaf. Boleh, Sarinila. Iya, silakan. Iya, selamat pagi Bu Kesia dan teman-teman semua. Izin perkenalkan, nama saya Sari Nilayana, biasa dipanggil Sari. Saya Hmm. dari Lokapom di Kota Tanjung Pinang, jabatannya PFM Ahli Pertama. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah semua ya. Oke, teman-teman. Kita tadi saya sudah menanyakan nama teman-teman, kita sudah berkenalan. Tapi saya pengen tahu dong perasaan teman-teman nih ikut hari ini nih sesi sekarang. Apa sih yang dirasain? Kalau misalnya teman-teman ngerasa happy, ngerasa auranya positif, tolong kasih jempol ya di kamera ya, jempol. Kalau misalnya perasaannya negatif, capek dan yang lainnya boleh dikasih jempolnya kebalik. Ya, siap ya? Oke, gimana perasaan teman-teman semuanya? Mau jempolnya dong, saya pengen lihat. Siap nggak sih? Boleh? Masih ada yang belum tuh. Jempolnya kalau happy boleh dikasih. Kalau misalnya perasaannya positif, auranya. Oke, sip. Ada yang dua. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mengawali pembelajaran sesi ini, mengawali sharing ini dengan perasaan happy supaya apa yang kita lakukan itu mendatangkan manfaat dan berkah buat kita semuanya. Sebelumnya nih, saya pengen tanya, gimana sih perasaan teman-teman waktu belajar MOOC? Apa sih yang dirasainin, kendalanya apa? Terus apakah happy atau bagaimana? Boleh disebutkan, dan juga kalau kita sudah masuk di agenda satu ini sebenarnya apa sih yang teman-teman pengen dapatkan gitu? Prosesnya pengen seperti apa nih pembelajaran saat ini? Terus substansi yang ingin saya dapatkan tuh apa gitu ya? Saya ingin minta perwakilan satu peserta. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Boleh? Atau mau ditunjuk? Boleh, siapa yang mau? Saya hitung sampai 3 ya. Ada yang mau? 1, 2. Izin Bu. Boleh, Ya, silakan. izin Bu. Baik, untuk yang saya Sari, untuk pengalaman belajar MOC secara mandiri itu jujur saya agak itu ya tertantang karena memang sistemnya online jadi tidak ada interaksi secara langsung, itu tantangannya. Tapi plusnya kita bisa lebih fokus karena beberapa materi yang diberikan itu cukup lengkap walaupun sebenarnya banyak, jumlahnya cukup banyak sebenarnya Bu. Jadi untuk yang diharapkan pada sesi ini, jadi saya berharap akan lebih tahu implementasi yang lebih nyata Bu tentang MOC khususnya untuk yang bela negara, materi untuk agendan 1 ini. Seperti itu. Terima Baik, kasih. terima kasih Saudari Sari. Baik teman-teman, MOOC lumayan ya, harus belajar sendiri. Nah ini sekarang kita di pertemuan virtual pertama, mudah-mudahan ini memberikan kesan yang baik buat teman-teman. Terus teman-teman semakin mantap memantapkan diri bahwa saya adalah seorang birokrat. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pada teman-teman yang sudah
terpilih di antara yang terbaik dari yang paling baik di antara ribuan peserta, sudah terpilih dan memantapkan diri menjadi PNS, menjadi CPNS, sebentar lagi akan masuk ke PNS, sudah sekitar 10 bulan ya, atau hampir 9 bulan lebih ya, teman-teman sudah bekerja mengenali awal nih sedikit sekelumit tentang birokrasi di BPOM. Dan alhamdulillahnya ini adalah takdir Allah juga, Tuhan yang menentukan kita untuk bisa masuk dan diperkenalkan menjadi birokrat. Dan kita sudah tahu kita adalah bagian dari pemerintahan dan kita adalah bagian dari perpanjangan tangan dari pemerintah, di mana kita juga tahu bahwa tujuan dari pemerintah adalah mensejahterakan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang di Alinea 4. Kita harus berusaha untuk mewujudkan itu karena kita bagian dari birokrasi di sini. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjadi abdi negara yang profesional, menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat, memberikan yang terbaik untuk negara. Tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai kesempatan yang baik untuk bisa mengabdikan diri di negeri ini, khususnya menjadi pegawai negeri. Saya sebelumnya bekerja di swasta, ya apapun motivasi teman-teman, tapi di sini pada saat ini, di hari ini kita harus menyamakan persepsi kita bahwa kita sudah menjadi birokrat dan kita perpanjangan tangan pemerintah. Untuk itu, apapun yang ditetapkan oleh pemerintah, kita harus berusaha menjabarkan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa kita akan masuk dulu ke aksta cita bahwa pemerintah sekarang, pemerintah Presiden Prabowo dan wapresnya Bapak Gibran, beliau memiliki aksta cita, ada apa? Teman-teman juga sudah tahu, bisa dibaca juga, ada nilai-nilai yang memang harus dibawa dan kita juga harus berusaha untuk mewujudkan itu semua. Di sini ada 8 nilainya, memperkokoh, teman-teman bisa baca, ada ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat SDM, terus melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa, dan memperkuat reformasi politik, dan yang terakhir memperkuat penyelarasan kehidupan. Nah, kita harus tahu nih asta cita presiden seperti apa. Nah, salah satu asta citanya di misi yang keempat itu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kita di sini adalah bagian dari SDM. SDM warga negara di sini bisa dari kalangan swasta, bisa dari kalangan PNS, bisa dari kalangan yang lainnya, profesional yang lainnya, dan juga semua lapisan masyarakat, menengah, atas, bawah. Nah, karena kita adalah bagian dari SDM, kita harus diperkuat. Teman-teman setelah mengikuti tes CPNS, lulus, dan dinyatakan menjadi CPNS, ada hal yang harus dilewati. Nah, kita sudah fokus dan komit, kita menjadi birokrat, dan di situ kita harus sadar bahwa kita sebagai ASN itu mempunyai peran yang sangat penting, bahwa kita adalah perpanjangan tangan pemerintah, di mana kita setiap gerak laku kita itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Bukan berarti kita menjadi kaku, tapi tujuannya adalah untuk semua peraturan, semua ketentuan perundang-undangan dibuat dengan tujuan yang sangat baik. Kita bukan jadinya takut seperti apa, tapi kita harus mewujudkan bahwa perilaku kita itu harus menjadi teladan bagi masyarakat luas dan juga rekan-rekan di sekitar kita. Bahwa kita harus teguh pada Pancasila, kita harus setia pada NKRI, dan juga kita di sini bahwa peran kita sebagai PNS itu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Dan nanti teman-teman akan masuk ke agenda 2, di sana kita akan tahu apa sih nilai-nilai dasar
ASN yang harus dipegang dalam kita menjalankan tugas kita sebagai birokrasi. Mulai dari akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif itu seperti apa. Dan itu memang wajib kita ejawantahkan dalam kehidupan profesional kita sebagai abdi negara pelayan masyarakat. Karena memang kita abdi dan pelayan masyarakat, jadi yang kita layani itu masyarakat. Itu yang harus jadi patokan kita. Kita tidak boleh merasa, ya kalau misalnya teman-teman di luar sana masih menganggap bahwa PNS pejabat harus dilayani, nah itu harus sudah mulai sedikit banyak harus sudah kita hindari bahwa kita itu bukan pejabat yang harus dilayani, tapi kita adalah sebagai pelayan, sebagai abdi negara, pelayan masyarakat yang profesional yang memberikan pelayanan terbaik. Kita digaji oleh negara dari pajak rakyat dan kita harus mempertanggungjawabkan itu dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Dari Astacita itu seperti yang kita sudah ketahui bahwa ada misi yang besar, Indonesia Emas di 2045. Teman-teman juga harus membantu mewujudkan itu semua. Nanti kalau misalnya ada yang mau diskusi, boleh langsung saja, nggak apa-apa, Bu. Misalnya saya mau langsung bertanya, boleh? Nah, ada 4 visi di 2045 itu juga. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harapannya ke depannya, pemerintah selalu terus berbenah, kita juga harus terus berbenah. Bagaimana kita harus mewujudkan masyarakat yang sehat, teman-teman ada di BPOM, bagaimana teman-teman bisa meyakinkan bahwa obat-obat makanan yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia itu adalah sesuai dengan standar kelayakan yang memang aman, yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Bagaimana kita berbudaya dalam berkinerja, bagaimana kita menjadi manusia yang produktif. Itu kita harus membantu mewujudkan itu. Secara pribadi kita bekerja untuk produktif, secara pribadi juga ada kebermanfaatan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat juga produktif dan berbudaya. Nah, 4 pilar yang selanjutnya ya ada pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pemerintah dan kita juga harus mewujudkan, sekali lagi, mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan infrastrukturnya terintegrasi. Jadi tidak ada lagi daerah yang tertinggal, tidak ada lagi yang misalnya di Pulau Jawa pembangunannya sangat pesat, tapi di ujung timur sana masih akses kesehatan susah, akses transportasi susah. Nah, ini kita akan bersama-sama mewujudkan pembangunan yang infrastruktur yang terintegrasi, semua mudah diakses, semua mempunyai hak yang sama, baik kita sebagai birokrat maupun masyarakat lainnya yang memang bukan seorang birokrat. Nah, pemerataan pembangunan, misalnya ini di bidang ekonomi, bagaimana kita memiliki ketahanan pangan untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan, lingkungan yang harus dijaga, jadi tidak mengeksplor kekayaan alam secara berlebihan. Sekarang pemerintah sudah mulai bergerak, sudah lama bergerak kepada energi terbarukan. Dan untuk pemerataan di ekonomi, kita pemerintah mempunyai visi bahwa lingkungan itu sebagai modal untuk kita semakin maju. Jadi bukan dirusak lingkungannya. Bagaimana teman-teman sudah mulai melihat IKN, di sana konsep perubahannya sudah mulai zero polusi, semua energinya energi yang terbarukan. Jadi sumber daya kita itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dibuang dengan seenaknya kita itu. Nah, selanjutnya di pembangunan yang di SDM, tata kelola pemerintahan. Dan kita ada di situ. Bagaimana pemerintah berusaha untuk melakukan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan sekitar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Bagaimana kita menjadi birokrat yang profesional, birokrat yang berbudaya, birokrat yang beretika,
yang bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Bagaimana kita mempunyai integritas, bagaimana kita menghindari birokrasi yang birokrasi yang tidak korup ya, dan itu harus sudah dimulai dari diri kita sendiri. Nah, makanya bagaimana kita menjadi birokrasi yang berakhlak itu yang harus kita lakukan. Nah, makanya teman-teman setelah lulus dari CPNS, setelah melakukan 9 bulan bekerja di BPOM, mungkin sudah mulai tergambar. Nah, kita harus mempunyai visi yang sama. Ayo kita sama-sama menjadi birokrasi yang bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita berintegritas, bagaimana kita berbudaya, bagaimana kita mewujudkan masyarakat agak pesimis, bukan agak pesimis lagi ya, sudah cenderung, apalagi sekarang ini kondisinya masih tidak percaya kepada pemerintahan itu tinggi. Padahal kita di sini kita harus berusaha mengembalikan kepercayaan pemerintah, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan ini tugas kita. Bagaimana teman-teman mulai dari entah apakah itu dari tadi Pranata Humas atau pengawas mulai bekerja sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Nah, makanya teman-teman dilakukan latsar CPNS. Apa ya? Sama. Gak maju. Gak maju ya? Please. Oh, gak mau maju. Oke. Kenapa ya? Bentar, coba dulu ya. Maaf ya. Oke, makanya kenapa teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, tapi belum slideshow, Bu. Oh, belum. Sekarang udah slideshow belum? Belum, Bu. Masih di aplikasi Canva-nya. Nah, sekarang sudah, Bu. Udah ya, oke. Kelihatan ya. Nah, makanya kenapa teman-teman masuk ke latsar CPNS? Apa sih yang memang mendasari kita? Apa yang akan teman-teman jalani selama mengikuti latsar CPNS? Karena ini adalah syarat mutlak untuk teman-teman bisa diangkat menjadi PNS. Jadi 1 tahun, maksimal di 1 tahun teman-teman diangkat menjadi CPNS, teman-teman harus ikut latsar CPNS. Nah, untuk kurikulumnya, latsar CPNS ini ada 2 yang harus dibuat. Yang pertama, pembentukan karakter dan juga penguatan bidang teknis. Nah, di pembentukan karakter ini yang akan kita lalui di latsar CPNS ini. Bagaimana teman-teman akan mulai dengan 4 agenda, diawali dengan agenda yang pertama di sini, sikap perilaku bela negara. Teman-teman akan mulai belajar tentang wawasan kebangsaan, tentang nilai bela negara, terus analisis itu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Nanti di agenda 2 teman-teman akan masuk ke dalam nilai-nilai dasar CPNS, terus juga teman-teman akan masuk ke dalam kedudukan PNS untuk mewujudkan smart governance dan habituasi. Nanti setelah di mana habituasi, teman-teman akan menjalankan aktualisasi teman-teman, rencana aktualisasi teman-teman. Dan setelah selesai aktualisasi untuk masuk ke dalam klasikal, teman-teman akan masuk ke dalam masa orientasi, di mana nanti di sana akan ada ceramah tentang MTSL, ada dinamika kelompok, ada overview, dan lainnya. Nah, untuk penguatan kompetensi teknis bidang, itu teman-teman akan dibantu oleh mentor teman-teman. Nah, untuk kenapa gitu kan? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai pelayan publik, fungsi kita sebagai perekat pemersatu bangsa harus mengikuti ini semua. Nanti agenda sasarannya apa? Sasarannya PNS profesional sesuai dengan bidangnya, menjalankan core value ASN, di mana berakhlak ya. Teman-teman sudah tahu semua bahwa
desain pembelajaran untuk Latsar CPNS ini semuanya didesain terintegrasi, di mana kemampuan yang diharapkan adalah kemampuan praktek. Teman-teman diharapkan untuk bisa praktek, internalisasi karakter dan praktek untuk keseharian, dan nanti juga teman-teman menjadi PNS. Itu, dan ini nggak bisa lagi ya. Kenapa? Cepet banget. Bukan. Oke, untuk agenda 1 ini, apa sih yang diinginkan gitu? Sikap perilaku bela negara ini apa sih yang memang menjadi tujuannya? Teman-teman izin diharapkan paham tentang bela negara. Setelah paham, teman-teman menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana teman-teman mengimplementasikan sikap perilaku bela negara dalam pelaksanaan tugas. Yang jelas untuk PNS yang profesional. Ini kenapa ya? Mati. Zoom-nya saya kali ya. Harus satu-satu, maaf, nggak apa-apa ya. Gini-gini aja deh ya. Nggak apa-apa ya. Keluar masuk nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Untuk indikatornya, indikator hasil belajar di Wasbang, di agenda 1, kita sadar akan wawasan kebangsaan, kita siap mampu menunjukkan kesadaran bela negara, bisa mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Karena seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa setiap perilaku dari birokrat itu diatur oleh undang-undang. Dalam pelaksanaan tugas, dalam juga berkehidupan secara bermasyarakat. Itu semua diatur oleh undang-undang. Mulai dari pernikahan, mulai dari bagaimana kita bekerja, mulai dari gaji dan yang lain itu diatur sama undang-undang. Dan kita harus mengimplementasikan sistem administrasi. Bagaimana tata urutan perundang-undangan itu menjadi pedoman kita untuk melakukan pelaksanaan tugas. Nah, di analisis isu kontemporer ini apa yang akan kita dapatkan, bahwa kita itu diharapkan untuk tahu tentang isu-isu strategisnya, bagaimana kita bisa menganalisa isu itu, terus juga nanti teman-teman akan menentukan isu masalah yang ada di lingkungan kerja teman-teman apa, dan itu dijadikan rancangan aktualisasi. Dan yang terakhir, di modul yang ketiga, kita akan melakukan kesiapsiagaan bela negara. Nanti teman-teman diminta untuk mempraktekkan dalam lingkungan pekerjaan dan juga di masyarakat, apa sih perilaku bela negara itu, dicerminkan menjadi apa, buktinya seperti apa, itu akan diperlihatkan sama teman-teman di sini. Oke, alhamdulillah bisa. Untuk apa yang akan kita jalankan di agenda 1, nah ini untuk hari ini kita masuk di asinkronus dan sinkronus. Di sinkronus sekarang kita di 2JP, nanti teman-teman akan masuk di hari ini juga di 8JP. Terus besok teman-teman akan masuk di 8JP di agenda di asinkronus, tetap di agenda 1 dengan melaksanakan penugasan. Dan nanti hari Sabtu, hari ketiga, teman-teman kembali lagi masuk ke sinkronus, bertemu tatap muka lagi, 3 jam pembelajaran, dilanjutkan dengan tugas. Nah, setelah itu nanti teman-teman masuk ke dalam masa habituasi dan orientasi. Nah, selanjutnya teman-teman akan masuk ke dalam klasikal. Di klasikal itu kita akan ketemu berapa jam sih untuk agenda 1. Nah, kita akan bertemu selama 12 jam pembelajaran. Jadi sudah tergambar sama teman-teman agenda 1 itu kita mau ngapain aja gitu ya. Ini dan macet lagi deh. Kenapa ya? Oke, kita langsung masuk ke pendalaman materi ya. Pendalaman materi, kalau boleh tahu, 1 orang yang mau berpendapat, apa sih yang ada dalam benak teman-teman tentang Indonesia di dalam gambar ini? Boleh? Ada yang mau? 1 orang?
Ada atau mau ditunjuk? Ada? Atau tunjuk aja kali ya? Boleh deh. Eh, Mbak Ade, apa sih yang tersirat dalam gambar ini? Mohon izin menjawab ya Bu. Indonesia ini posisinya dia eh, terdiri dari eh, pulau-pulau, tidak seperti beberapa negara Eropa, seperti Amerika seperti itu. Kemudian dia memiliki banyak pulau, kalau tidak salah 14.000 lebih ya Bu. Kemudian Indonesia ini posisinya cukup strategis, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian berbatasan langsung dengan Malaysia, berbatasan juga dengan Singapura, berbatasan dengan Australia. Kemudian dia juga strategis dari perbatasan samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi sebenarnya posisi Indonesia ini menguntungkan dari segi ekonomi, dan karena dia negara kepulauan dan berada di garis Katulistiwa, jadi dia cukup subur ya Bu. Jadi seperti itu, menguntungkan dari segi Oke. ekonomi. Oke, baik. Terima kasih dari segi ekonomi. Ya, benar. Terima kasih Mbak Ade bahwa eh, Indonesia ini memang negara yang sangat strategis ya, memiliki potensi yang luar biasa. Makanya kenapa sih dulu para penjajah, baik itu Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris, dan yang lainnya, eh, ingin menjajah Indonesia. Ada di garis Katulistiwa yang memiliki kekayaan alam luar biasa, hanya dari rempah-rempah saja, penjajah menjajah kita 350 tahun menurut ini ya. Dan juga hanya itu hanya rempah. Gimana kita punya mineral, kita punya apa namanya eh, yang lainnya gitu ya. Emas kita bisa membuat Amerika menjadi negara yang luar biasa. Banyak sekali eh, orang ingin memiliki Indonesia. Makanya kita harus sadar bahwa ancaman itu ada, potensi itu ada, dan kalau potensi itu kita kelola dengan baik, kalau potensi itu kita manfaatkan dengan baik, kita akan menjadi negara yang kuat. Seperti tadi yang disampaikan bahwa 2045 Indonesia adil, berdaulat, mandiri. Itu yang ingin disasar. Nah, kalau kita memandang tentang Indonesia nih, di agenda 1, kita kan harus tahu nih, apa sih eh, Indonesia itu, kita sebagai ASN, kita eh, berbangsa. Indonesia itu apa sih yang harus kita tahu, wawasan apa sih gitu loh ya, yang memang menjadikan acuan kita. Nah, kita akan masuk ke dalam wawasan kebangsaan. eh, apa sih itu wawasan kebangsaan gitu ya? Mulai lagi, nggak bisa lagi, maaf ya. Maaf, Nah, apa sih wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang individu. Jadi bukan hanya ASN aja, bukan hanya PNS, bukan hanya P3K, bukan hanya TKP, bukan hanya swasta, profesional, tukang beca, insinyur, dan yang lainnya. eh, yang hanya memandang wawasan kebangsaan Indonesia. Jadi setiap individu dari warga negara Indonesia itu harus punya wawasan kebangsaan. Bagaimana kita memandang Indonesia itu sebagai satu kesatuan yang utuh, yang memiliki potensi yang luar biasa, dan juga memiliki ancaman juga karena memang letak kita yang sangat strategis itu ya. Bagaimana dengan potensi yang ada, kita harus menjaga kedaulatan negara kita, bagaimana kita juga harus menjaga persatuan kita, dan juga bagaimana kita juga eh, harus mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi pada Indonesia. Nah, secara sadar, jati diri bangsa ini, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita didasarkan pada jati diri. Bagaimana Pancasila, UUD 45, nanti 4 konsensus dasar itu harus menjadi pegangan kita bernegara, khususnya untuk ASN ya. Eh, apa sih gitu? Sadar akan sistem nasional, apa yang diinginkan gitu ya. Tentunya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, sesuai dengan tujuan negara kita. Nah, ini harus keluar masuk terus. Maaf ya, mana tadi? Nah,
tadi seperti yang disampaikan bahwa dalam bernegara kita itu harus punya kesepakatan, dan para pendiri bangsa kita seperti yang sudah ada di modul 1 bahwa sejarah perjuangan bangsa kita itu dimulai dari pembentukan Budi Utomo, terus ada apa namanya pergerakan pemuda di setiap daerah yang akhirnya kemudian ada Sumpah Pemuda, dilanjutkan dengan proklamasi, dan akhirnya kita ada sampai dengan saat ini gitu ya. Konsensus dasarnya apa sih gitu ya? Bahwa ada 4 konsensus yang harus kita pegang. Bagaimana kita menjadikan satu. Konsensus pertama adalah Pancasila. Bagaimana Pancasila kita jadikan ideologi kita, jadikan pandangan hidup kita, bagaimana Pancasila menjadikan pemersatu kita. Bagaimana nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu bisa diinternalisasi dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menjadi posisi yang paling atas di dalam kehidupan kita. Bagaimana satu ketuhanan, dua kemanusiaan. Bagaimana kita harus memanusiakan manusia. Bagaimana kita harus mempersatukan bangsa, bagaimana kita harus bergotong royong, bagaimana kita harus mewujudkan masyarakat yang adil, dan nilai-nilai itu harus menjadi pandangan kita, menjadi ideologi kita dalam bernegara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar, bahwa ini adalah dasar hukum. Sankri kita, sistem administrasi negara Republik Indonesia ini harus dilandaskan kepada undang-undang. Nanti Pancasila, Undang-Undang 45, nanti ada turunannya, TAP MPR, dan ke bawah sampai dengan ke PP, Perpres, dan yang lainnya. Itu menjadikan pedoman kita untuk bernegara. Bagaimana tidak keluar dari jalur itu. Dan bagaimana juga 4 dasar konsensus Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang kita pakai dengan segala keberagamannya. Tadi disebutkan kita terdiri dari berbagai macam budaya, ada banyak pulau, ada banyak bahasa, ada banyak keberagaman, ada banyak sumber daya alam. Nah, itu tidak menjadi kepemilikan untuk segelintir orang, tapi itu adalah untuk bersama. Bagaimana semangat persatuan dalam keberagaman itu harus diwujudkan dalam bernegara. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan NKRI itu adalah salah satu konsensus yang memang harus kita jalankan. Bagaimana negara Republik Indonesia adalah negara yang sah dan utuh, dan kita harus menjaga Indonesia tetap berdaulat, dan kita harus menjadi bagian dari itu. Di sana. Oke. Ini untuk cinta tanah air nggak? Cinta dong. Cinta dong. boleh dilihat ya. Cinta. Cinta. Apa? Cinta. 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 Pastilah cinta. Cinta tanah air. Sudah yakin cinta? Apa buktinya? Beritahu saja, ditelan mentah-mentah. Ada gotong royong saja, atau masih enak main Instagram. Sebenarnya di kamar pula. Mencintai salah satu warga ini saja, kau rela berkorban mati-matian. Kapan berkorban untuk negara? Di sekolah, pura-pura sakit, agar tak ikut pacaran. Cinta negara. Beda warna kulit saja, kau masih saling mencela. Di rumah saja, kembangan sana. Tak usah kau rawat budaya ini. Lalu diakui orang lain, baru kita. Indonesia hanya sekedar nama. Sebenarnya, bangun saudaraku. Tanah air itu apa? Oke, baik. Apa sih cinta tanah air? Ada yang mau bilang?
Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh. Senangnya ditunjuk nih. Ngantuk nggak sih? Ngantuk nggak? Senangnya diperjuangkan nih kayaknya kayak yang tadi memperjuangkan cinta seorang kekasih nih kayaknya. Ada yang mau cerita apa sih itu cinta tanah air menurut teman-teman? Boleh deh Najib aja deh. Najib ada Najib, halo. Ada, Bu. Boleh apa sih cinta tanah air itu? Cinta tanah air itu kalau bagi saya ya Bu ya, tetap apa ya Bu, mengutamakan gitu seperti apa namanya, memprioritaskan gitulah apa yang ada tanah air ini Bu. Contohnya misalkan ini ya Bu, sederhananya ya Bu ya, kita ada produk-produk beberapa pilihan gitulah dengan kualitas yang mungkin gak jauh berbeda, kemudian harganya tapi mungkin agak lebih mahal nih yang buatan Indonesia gitu ya, mungkin karena ongkos produksinya segala macam. Tapi kita lebih memilih barang itu karena barang itu asli buatan Indonesia gitu, mempekerjakan karya apa namanya penduduk-penduduk daerah gitu. Jadi menggerakkan perekonomian gitu, Bu. Contohnya seperti itu, Bu, contoh sederhananya. Oke, iya, baik, terima kasih. Ada nggak sih kalau misalnya Najib cinta tanah air, sama nggak effortnya kayak misalnya, maaf nih, Najib udah punya pacar atau sudah menikah? Sudah menikah, Ibu. Udah menikah. Ada nggak sih effortnya untuk cinta tanah air dengan effort ke istri sama nggak? eh Sama, Bu, harus harus maksud saya prioritas gitu ya Bu ya, secara prioritas mungkin harus ya harus di atas dari yang ininya Bu, dari pilihan-pilihan lainnya gitu Bu. Oke. Sudah dilakukan? Sudah Bu, sudah. Sudah rela lembur nggak dibayar? Kalau lembur nggak dibayar tuh kayaknya kita PNS kayak gitu rupanya ya Bu. Oke, berarti siap ya. Siap juga dengan pekerjaan yang akan terus diberikan. Harus siap Ibu. Harus siap. Rela berkorban berarti ya. Sepakat nggak teman-teman? Boleh ada yang lain yang nambahin? Apa sih cinta tanah air gitu? Ada yang mau nambahin? Pas? Atau mau ditunjuk? Izin Bu nambahin boleh Bu? Boleh. Halo Silakan. Bu, izin. Heeh. Bu, jadi nambahin juga yang dibilang sama Bang Najib tadi kan Bu, cinta tanah air kan, cinta itu kan lebih ke arah kasih sayang ya Bu ya, kayak mau rela berkorban, mau melakukan effort lebih lah untuk hal itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan cinta Indonesia atau cinta tanah air, mungkin seperti kita mencintai produk-produk Indonesia gitu daripada produk-produk Barat. Jadi lebih sering mungkin mengutamakan brand-brand lokal kayak sepatu, karena itu juga menunjang ekonomi Indonesia, salah satunya itu juga Bu. Terus mungkin cinta tanah air, contohnya mungkin ketika bangsa kita lah dijelek-jelekan sama bangsa luar, ada sikap bela negara di situ, karena kan rasa cinta kita nggak terima nih negara kita dikhianati ataupun dikecilkan. Kalau dari Pak Dil itu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang nih, Najib pakai sepatu merek apa ya, kalau boleh tahu ya? Oke. Kengki Bu, lokal Bu. Lokal? Iya Bu. Kalau Fajar? Masih pakai apa? Sneaker? Ada, kalau sekarang makin dari luar sih Bu. Nanti mau pakai produk Cibaduyut ya. Oke, bahwa kita harus bangga gitu ya. Tadi seperti yang Najib sampaikan, kita harus bangga. Fajar juga menyampaikan bahwa, oh, ini loh produk Indonesia, ini loh produk dalam negeri yang memang harus kita lestarikan dan harus kita pakai. Kalau nggak kita siapa lagi gitu loh. Jangan mau, mendingan gengsi lah, mendingan brand luar daripada brand Indonesia. Luar mah udah mah jelas secara kualitas gitu. Padahal kita nggak tahu kualitas di dalam negeri jauh juga lebih baik juga. Banyak barang bahan baku di ekspor keluar cuma ganti merek balik ke Indonesia. Padahal itu produk Indonesia banyak banget gitu ya. Dan kenapa sih itu? Kita harus cinta Indonesia itu kenapa? Ada yang mau sharing? Boleh. Atau mau ditunjuk? Siapa?
Yang perempuan dong, selain Sari, selain tadi, ada juga. Di sini yang perempuan banyak. Oke, coba eh Mbak Mei. Ada Mbak Mei Rani Sipayung. Ibu, ada izin Bu. Ya, kenapa sih gitu kita harus cinta Indonesia? Kenapa kita harus cinta tanah air? Oke Bu, izin jawab Bu. Kenapa kita harus cinta negara Indonesia? Itu salah satu untuk menunjukkan bahwa kita bangga terhadap negara kita. Dan untuk memajukan negara kita juga. Salah satu wujud dari diri kita pribadi, bagaimana kita memajukan negara kita dan membanggakan negara kita terhadap negara lain mungkin gitu loh. Menurut saya wujud seperti ya. itu. Oke, wujudnya kita harus bangga. Terus kenapa sih kita harus bangga sama Indonesia tuh? Alasannya apa gitu loh? Ada apa dengan Indonesia gitu? Karena disinilah tempat kita dilahirkan, kita Oke, identitas dibesarkan, ya. gitu. Dibesarkan. Pertiwi kita. Oke, di sini kita jati diri kita, di mana kita dibesarkan. Kayak tadi ya, pas di slide yang pertama bahwa Indonesia negara yang kaya banget gitu ya. Potensinya banyak. Sayang kalau misalnya kita nggak cinta. Sayang kalau kita tidak berkontribusi gitu loh. Sayang kita tidak menjadi ASN yang profesional. Sayang kita tidak mengabdi gitu. Itu alasan kenapa memang Indonesia itu harus kita cintai. Ya, tadi wujudnya kalau tadi Fajar bilang bela negara. Oke, kita akan bela negara tuh apa sih yang dimaksud dengan bela negara tuh kayak gimana sih bela negara itu? Ini sudah mulai keluar wujudnya ya. Wujudnya itu bela negara. Tadi apa sih bela negara itu? Seperti apa bentuknya? Apa yang harus kita lakukan sebagai ini nih bukti nyata nih konkret bahwa kita bela negara. Mungkin ada yang Novelia, ada Novelia. Apa sih bela negara menurut Novelia? Kalau izin Bu, kalau menurut saya kalau bela negara berarti kita memang mencurahkan seluruh jiwa dan raga kita terhadap negara gitu. Apakah itu dari segi melindungi, apakah ketika terjadi ancaman kita berarti pasang badan di depan gitu. Kalau Rela berkorban. Oke, rela berkorban. Kalau rela berkorban itu bentuknya ya. Jadi ya oke, rela berkorban. Nah, apa sih sebenarnya bela negara menurut tadi itu siapa namanya? Maaf. Ya Bu, Feli. Tadi siapa namanya? Belum saya tulis. Novelia ya? Novelia Bu. Oke. Wujudnya dan apa sih itu bela negaranya? Itu kan tadi wujudnya nih. Sebelum ke wujud tuh kan kita harus mempunyai apa dulu nih? Oh iya, harus punya tekad dulu. Tekad itu harus dibuktikan. Nah, itu yang kita masuk ke dalam apa sih itu bela negara gitu. Kembali lagi ke pengertian secara harafiah bela negara itu apa. Tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa oh bentuknya ini bahwa kita harus bangga, kita harus pakai produk, kita harus rela berkorban, kita harus siap tidak bekerjanya mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kita gitu ya. Kerjaan nggak pakai honor, kemana-mana nggak pakai honor, benar murni kita harus loyal, kita harus berbakti pada institusi dan juga negara. Nah, bela negara itu tekad ya, tindakan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa yang didasarkan pada apa bela negara itu? Kepada Pancasila dan Undang-Undang. Jadi teman-teman dalam melakukan bela negara itu wajib didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang. Dan itu wajib dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI supaya bangsa kita selamat. Dan itu adalah bentuk bela negara. Bagaimana Indonesia mempunyai ancaman yang sangat tinggi, nanti kita akan masuk ke dalam isu-isu kontemporer yang itu jelas-jelas ada, apalagi sekarang nih marak lagi pada demo, banyak fasilitas negara yang dirusak, banyak oknum-oknum yang menyusup. Bagaimana sikap kita sebagai PNS, sebagai ASN harus menjadi
pemersatu bangsa di sana harus menjadi perpanjangan tangan bahwa yuk kita harus menjaga keutuhan NKRI dengan bela negara. Bentuknya macam-macam. Teman-teman nggak perlu update status nih yang kemarin dilindes sama apa namanya? Kemarin teh artis, taktis. Itu nggak perlu diulang-ulang untuk di share gitu kan. Cukup aja dari media saja sudah tahu gitu. Jadi nggak perlu, ini loh kejadiannya, jadi menakut-nakuti. Malah kita jadi bagian yang update status aja gitu. Demo di sini, demo di sini, demo di sini. Jadi kan situasi malah tidak kondusif dan akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab untuk buat kerusuhan, penjarahan di mana-mana gitu. Kita harus bersikap secara bijak mensikapi fenomena yang ada saat ini. Dan teman-teman, kenapa sih kita harus bela negara? Bahwa ada dasar hukumnya. Karena tadi saya sampaikan bahwa PNS itu bekerja berdasarkan peraturan. Bahwa kenapa kita harus bela negara? Jelas di Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa bela negara itu haknya kita. Haknya kita dan kewajiban kita. Setiap warga negara. Seluruhnya lapisannya, mau ASN, non-ASN, itu wajib bela negara. Dan juga bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk bentuk bela negara. Jadi bela negara itu bukan tugasnya TNI, bukan tugasnya Polri, tapi tugasnya semua. Bentuknya apa aja? Bentuknya banyak. Kalau kita sebagai profesional, teman-teman sebagai tenaga ahli di bidang pengawasan obat dan makanan, bagaimana teman-teman berkinerja sesuai dengan keprofesionalan teman-teman, bagaimana guru mengajar dengan baik, menghasilkan anak didik yang berkepribadian dan juga memiliki kecerdasan yang baik, berbudaya, bagaimana seorang tukang sayur menjajakan jualannya dengan jujur, bagaimana para petani menggarap sawahnya, menghasilkan padi, itu adalah bentuk bela negara. Jadi tidak hanya polisi, tidak hanya TNI yang bentuk-bentuk militer yang jadi wujud dari bela negara. Kita semua bisa melakukan bela negara dengan porsi kita masing-masing. Dan satu lagi, ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN yang mewajibkan kita ASN untuk menjaga kedaulatan. Di tengah situasi yang seperti ini, kita wajib menjaga kedaulatan kita. Jangan kita memperkeruh suasana, jangan kita ngompor-ngomporin keluarga kita. Iya nih polisi, dasar kenapa sih nggak dibuka aja gerbang DPR-nya biar enak, padahal cuma mau ngomong aja. Jangan jadi memperkeruh suasana gitu untuk teman kita, untuk yang lainnya. Jadi kita harus mendamaikan situasi yang lagi panas ini gitu. Ayo kita bersatu memperbaiki Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan di hari ketiga ini nggak ada lagi demo-demo makar, bukan makar, penjarahan dan yang lainnya merusak fasilitas umum. Itu ya. Oke. Apa aja sih nilai-nilai bela negara itu? Satu, ini teman-teman bisa baca bahwa pertama kita cinta tanah air. Indikatornya apa sih? Indikator kita cinta tanah air itu, satu, menjaga tanah, pekarangan, dan wilayah seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti pulau kita dibeli sama pribadi. Jangan sampai pulau kita diakuisisi oleh orang lain. Kita harus menjaga kedaulatan setiap jengkal tanah kita. Itu harus kita jaga. Bagaimana jiwa raga kita berikan seluruhnya untuk negara, bagaimana kita bangga menjadi warga negara Indonesia, bukti kita cinta tanah air. Bagaimana kita mau rela menjadi barisan terdepan untuk menjaga kedaulatan sebagai pemersatu bangsa, dengan misalnya teman-teman nih di BPOM, apa sih yang jiwa patriotik, apa sih yang memang harus saya wujudkan? Menjaga nama baik bangsa kita, memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa, dan yang terakhir tadi teman-teman bilang bangga untuk menggunakan produk Indonesia adalah bentuk dari cinta tanah air. Ini ada indikator-indikatornya, cinta tanah air. Nah, selanjutnya nilai bela negara yang kedua adalah kesadaran berbangsa. Teman-teman juga sudah baca di modul 1 ya, untuk nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, indikatornya apa sih? Kita harus aktif dalam organisasi masyarakat, profesi maupun politik. Berpartisipasi aktif kita sebagai masyarakat kecil di RT. Apa sih kontribusi kita di RT? Gitu loh.
Setiap ada kegiatan RT gotong royong, ayo kita ikut gotong royong. Jangan, aduh saya capek kerja, males deh, waktunya gotong royong, males deh saya sistambling. Itu tidak seperti itu gitu. Teman-teman harus jadi contoh teladan buat di RT-nya masing-masing. Menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sesuai dengan peraturan jelas, ini sudah ada. Berpikir dan bersikap yang memberikan yang terbaik buat negara. Ikut serta dalam pemilu, kemarin kita sudah melakukan, dan berpartisipasi menjaga kedaulatan. Itu untuk indikator yang kedua. Dan indikator yang ketiga, kita sampai jam berapa sih? Bentar lagi ya? 10.15 tadi, telat berapa menit ya? Nggak apa-apa ya kalau mundur ya? Boleh sepakat? Kalau agak mundur 20 menit ya, karena kita tadi banyak trouble di depan. Nggak apa-apa, sepakat ya? Boleh on mic dulu, sepakat? Baik, Bu. Baik ya. Sepakat, Ibu. Oke, makasih. Nilai bela negara yang ketiga apa? Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu jelas, wajib. Apa sih indikatornya? Kita harus paham nilai-nilai Pancasila itu. Sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, itu kita harus tahu. Bukan hanya hafal pada saat upacara, pemimpin upacara, bukan pemimpin, pembina upacara ngomong, tapi kita juga bukan hanya ikut bilang saja, kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita menjunjung tinggi Tuhan kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, bagaimana nilai-nilai agama itu diimplementasikan pada tataran pelaksanaan tugas harian kita, bagaimana kita harus jujur sesuai dengan aturan agama, bagaimana kita harus menjalankan, karena semua agama menjalankan hal yang baik. Bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, mengembangkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat yang adil. Tadi misalnya dengan misalnya BPOM, merilis ini nih obat yang aman, ini nih obat yang aman, yang tidak aman, dan masyarakat bisa dengan mudah mengakses itu gitu loh. Tidak membuat masyarakat menjadi ragu-ragu. Oh, katanya ini nggak aman nih, nggak halal nih. Ternyata ada bahan berbahaya nih di makanan ini, di produk obat ini. Ternyata kemarin nih ceritanya paracetamol ya, sempat kandungannya ada yang di atas batas. Nah itu sebetulnya kewenangan siapa yang memang menilai itu gitu loh. Dan harusnya itu tidak terjadi. Masyarakat tidak perlu menerima kelebihan ambang batas itu sampai ada yang gagal ginjal gitu kan. Harusnya teman-teman BPOM melakukan kewajibannya, mengecek dan juga mengawasi bagaimana produk obat itu dibuat dengan baik dan sesuai dengan standarnya. Itu harus kita yakinkan gitu ya. Terus ya itu tadi, Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Nilai yang keempat apa sih dari bela negara? Itu yang keempat selanjutnya adalah nilai yang keempat ini rela berkorban. Tadi ya, bersedia berkorban waktu, tenaga untuk kemajuan bangsa, siap membela negara. Kalau misalnya nanti teman-teman ternyata harus menjadi garda terdepan ditugaskan di ujung sana, di perbatasan yang aksesnya sekarang ini agak sulit gitu ya. Teman-teman harus siap gitu loh. Meyakinkan bahwa masyarakat di ujung sana itu bisa mengkonsumsi obat dan makanan dengan aman. Bagaimana kita berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, gemar membantu sesama, dan yakin bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara itu tidak ada yang pernah sia-sia. Bagaimana teman-teman kan yang paling berharga itu orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Apalagi untuk negara dan bangsa. Dan kita ada di bagian itu, dan kita menjadi bagian itu. Bagaimana kita menjadi birokrasi yang baik, menjaga birokrasi yang baik, menjadi birokrat yang profesional dan amanah. Jelas itu harus amanah. Itu ya. Dan yang terakhir, indikatornya apa sih untuk bela negara ini? Indikator yang kelima adalah teman-teman memiliki kemampuan awal bela negara. Bagaimana kita memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta kecerdasan intelijensia yang baik.
Bagaimana kita bisa mengatur emosi kita nanti di agenda di modul yang ketiga, teman-teman sudah tahu bagaimana kita mengatur kedewasaan emosi, kedewasaan spiritual, dan bagaimana kita berperilaku. Jangan sedikit-sedikit emosi, apalagi kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Kita harus punya pendewasaan diri yang baik. Kalau tidak bisa mencampurkan masalah pribadi ke dalam ranah pekerjaan, tidak, aku lagi nggak mood, aku nggak mau kerja. Nah itu udah nggak ada lagi gitu. Kita harus menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bijak, memiliki emosi yang baik, bisa mengelola emosi yang baik dalam menjalankan tugas. Kita harus menjaga fisik kita, fisik sehat, makan sehat, berperilaku sehat, terus raga kita olahraga aktif dan yang lainnya. Ini udah jelas-jelas teman-teman sudah tahu juga, sudah ada di modul 3, ini adalah diimplementasikan. Bagaimana kita bersyukur dan berdoa atas nikmat Tuhan untuk kesehatan kita, untuk sampai dengan detik ini, untuk berkah yang terus ada. Bagaimana kita harus rajin berolahraga, supaya kita juga, aduh sedikit-sedikit, maaf Ibu, saya nggak masuk, izin sakit. Nih sekarang lagi pancaroba, kebetulan saya juga lagi flu. Tapi mudah-mudahan cepat sembuh. Nah nanti yang lagi pada sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Bagaimana kita harus menjaga diri kita, fisik kita, makan makanan bergizi, istirahat cukup, kelola stres, terus dan yang lainnya, supaya tubuh kita tetap fit. Jadi kita siap nih membela negara. Kalaupun hari ini kita harus jadi di depan, oke, aku siap. Gitu. Sepakat ya? Siap itu tentang bela negara. Di modul yang pertama, ini yang akan kita apa sih gitu loh. Modul yang ke-1 teman-teman udah banyak baca tuh sebegitu tebalnya modul. Sebenarnya apa isi dari modul 1 itu? Kita tadi sudah bahas konsensus dasar, 4 konsensus dasar, wawasan kebangsaannya apa, lambang-lambang negara kita sudah tahu tadi ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila dan bendera, bahasa dan yang lainnya. Itu kita harus punya pemahaman utuh. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Untuk apa? Untuk kita bisa membela negara. Apa sih yang kita mendasari kita karena memang tadi sejarahnya kita, terus potensi ancaman, bagaimana kita harus waspada pada kondisi yang ada untuk membela negara. Bagaimana cara kita membela negara itu, gitu ya, sikap perilaku nilai bela negara itu dilakukan jelas tidak boleh melanggar peraturan, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dan kita dalam bekerja harus paham tentang sankri, gitu loh. Harus melakukan itu. Supaya apa? Yang kita lakukan dalam bela negara itu tidak menyalahi aturan. Gitu. Bu, saya izin mau ikut demo. Ini kan bentuk bela negara saya buat negara. Karena DPR pejabatnya banyak yang korup. Bentuknya saya harus ngasih tahu DPR nih. Saya izin ya Bu, mau nggak masuk hari ini. Saya mau demo. Itu hak kita, tapi kan tidak sesuai dengan peraturan. Bahwa kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah harusnya bisa meredamkan. Ada cara yang lain gitu loh untuk kita membela negara. Nah itu harus di skip sama kita. Bagaimana wujudnya yaitu. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa menjadi bisa menjadi role model untuk di rumah, role model untuk di masyarakat, role model untuk di pekerjaan. Orang yang pesimis dengan PNS, tolong dibantu dirubah. Banyak loh. Nih, saya nih PNS yang berintegritas. Nih, saya nih contohnya PNS yang memiliki nilai-nilai ASN mulai dari loyal, adaptif, kompeten, dan 5 nilai dasar ASN itu. Nih, tunjukin. Akhirnya biar orang-orang bilang, oh enak, oh ternyata bener ya jadi PNS itu bukan makan gaji buta ternyata. Ternyata mereka bekerja dengan profesional. Ternyata saya bisa mengakses obat dengan aman, dengan mudah, dengan murah gitu. Itu yang harus jadi point of view-nya kita gitu. Teman-teman bisa bekerja sesuai dengan keprofesionalan kalian untuk menjadi abdi negara. Ingat lagi, pelayan masyarakat. Teman-teman adalah pelayan masyarakat. Bagaimana sikap seorang pelayan kepada tuannya? Tuannya itu adalah masyarakat dan kita harus menjadi pelayan yang baik. Bisa memuaskan masyarakat. Bisa memuaskan kebutuhan masyarakat. Ya.
Itu yang harus jadi panduan teman-teman. Oke, kita masuk ke modul yang kedua, analisis isu kontemporer. Tadi kita bisa merubah dan kita menjadi agen perubahan. Kita harus bisa beradaptasi, kita bisa memilih chance atau chance. Reaksinya tentu yang adaptif ya. Bagaimana kita bisa menjadi role model, agen perubahan, membawa nama PNS menjadi lebih baik lagi. Dari hari ke hari, cara pandang orang terhadap ASN itu menjadi lebih baik lagi, dan itu ada di tugas teman-teman. Bagaimana kita bisa beradaptasi dalam berbagai kondisi gitu loh. Bahwa perubahan itu yang abadi, perubahan itu yang nyata, apapun kondisinya, dalam lingkungan politik, terus dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan yang lainnya gitu ya, itu kita harus bisa beradaptasi dengan baik. Nah, perubahan lingkungan strategis itu harus kita sadari dan kita memiliki potensi gitu ya. Kita punya modal, kita diberikan akhlak yang baik, kita diberikan intelijensi yang baik, kita sudah diberikan modal insani. Kalau teman-teman sudah baca di di modul 2, bagaimana kita harus memanfaatkan itu. Bagaimana kita bisa mengetahui isu-isu strategis kontemporer. Nah, apa sih isu-isu strategis kontemporer itu? Itu adalah tantangan yang nyata yang memang ada dalam bangsa Indonesia ini, di era globalisasi ini. Dan kondisi ini, yang ada ini, kalau misalnya kita biarkan, kalau teman-teman abai akan adanya isu ini, jelas akan menggerus dan akan menghancurkan kedaulatan negara Indonesia ini. Dan yang jelas akan mempengaruhi kinerja birokrasi. Teman-teman yang di Jakarta mungkin ya, yang terimbas akan demo. Kan sekarang padahal COVID sudah selesai, tapi kita tetap aja harus WFH atau WFA. Padahal kita bisa sih sebetulnya kalau nggak ada demo, kita bisa kerja gitu loh. Karena berbeda kan bekerja dengan di rumah atau kita nggak bersosialisasi sama teman. Kita sudah mulai bisa beradaptasi, tapi setidaknya ada koordinasi yang ekstra kalau kita bekerja secara WFH atau WFA gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa bagaimana kita bisa membaca isu-isu yang ada saat ini gitu. Ini apa sih isu-isu kontemporer itu yang ada saat ini? Seperti apa sih? Yang jelas isu strategisnya ya, kita harus tahu isu strategisnya yang memang muncul. Satu, korupsi. Apa sih itu korupsi? Penyalahgunaan kekayaan, kekuasaan. Mau kewenangan kita, mau dalam bentuk uang, dalam bentuk kebijakan, dan yang lainnya, itu kita korupsi. Yang jelas dampaknya apa? Jelas tatanan kita akan rusak ya, tatanan sosial kita, ekonomi, kepercayaan publik akan turun. Sekarang nih, publik sudah mulai turun kepercayaannya karena publik minta undang-undang perampasan aset segera disahkan. Sampai dengan sekarang kita nggak punya. Para koruptor dengan nyamannya, walaupun di penjara, tetap aja hartanya nggak habis-habis gitu lah. Dan itu mencederai kepercayaan masyarakat gitu. Rakyat sudah membayar pajak, ternyata pajaknya mereka dipakai oleh para koruptor untuk kepentingannya mereka. Nah, ini yang harus kita kikis gitu loh. Ini yang harus kita tampik. Oh, isu korupsi ini yang harus kita rubah. Gaya birokrasi yang dipandang oleh warga masyarakat sebagai koruptor itu yang harus kita hancurkan gitu. Bagaimana perilaku kita nanti di konflik kepentingan untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, jelas juga bahwa tadi Indonesia negara yang strategis itu juga bukan satu kebetulan juga para gembong narkoba itu menyasar Indonesia, bahwa Indonesia adalah ladang yang paling bagus untuk perdagangan narkotika. Nah, ini jelas-jelas ada. Bagaimana teman-teman mungkin yang di BPOM tahu obat yang paling murah gratisan dulu nih, narkoba dibentuk dalam bentuk permen dan yang lainnya gitu ya, zat adiktifnya, terus psikotropikanya dengan sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat gitu. Mulai dari zat adiktif akhirnya nanti kepake yang narkoba, mulai dari golongan 1, 2, 3 udah aja kepake semua. Dan itu sudah mulai bandar dan pengedar itu sudah
ke yang paling kecil gitu loh, di tatanan yang paling kecil. Anak SD, anak yang lainnya udah mulai lem ibon gitu kan, sudah mencoba itu. Yang jelas kebayangkan 2045 kalau anak-anaknya sekarang ngelem ibon gitu kan, murah banget tuh lem ibon, nggak dikasih pemahaman yang baik bahwa di dalam lem ibon itu ada kandungan yang berbahaya, bisa menimbulkan ketergantungan, mereka nggak paham, mereka asik dengan itu. Dan itu dilakukan pembiaran. Dan ini sebetulnya tanggung jawab siapa dan harus siapa yang bertanggung jawab mencegah, memutus itu semua. Nah, narkoba itu yang harus menjadi di poin juga, apalagi teman-teman yang dari BPOM, teroris dan radikalisme jelas. Sekarang ada mulai ke penjarahan, mulai ke anarkis, itu juga disintegrasi bangsa dan ancaman keamanan akan terganggu. Saat ini juga seperti itu. Dan apalagi sekarang proxy war. Sekarang mah ya walaupun di negara luar sana ada perang senjata, tapi yang paling mengerikan adalah ya ini ya, perang pakai pihak ketiga, proxy war, perang ekonomi. Amerika ngasih harus bayar ke Indonesia berapa ininya kan, terus budaya kita diganggu, ada yang diklaim lah ini punyanya negara saya, terus juga ada yang mulai masuk K-pop. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang senang K-pop, lebih senang K-pop atau Jaipongan, jujur. Ayo dibuka mic-nya 2 orang aja. Lebih senang K-pop atau Jaipongan atau gamelan? Ini proxy war loh, sadar nggak? Akhirnya kearifan lokal kita tergerus oleh budaya luar gitu. Nah, ini teman-teman harus mulai sadar bahwa saya ada dari bagian itu. Saya harus bisa mencegah itu supaya ideologi dan kedaulatan kita tidak terganggu gitu. Jadi mulai kurangi ya K-pop-nya ya. Sekarang coba ke kearifan lokal yang ada di lingkungan teman-teman. Kayak mau ikut pencak silat boleh, mau ikut gambus boleh, gambus Indonesia bukan deh. Yang lainnya gitu ya. Terus isu strategis lainnya apa? Cybercrime, hate speech. Nah ini nih teman-teman nih yang harus jadi catatan penting. Hate speech, hoax. Jangan sampai teman-teman tuh kalau yang senangnya update status, jangan jadi bagian dari penyebar hate speech, hoax. Ya, masih ada yang ngelakuin itu nggak? Ingetin ya, yang di adiknya, kakaknya, ibunya, tetangga sebelah, teman-teman yang masih misalnya masih suka update status yang nggak mengecek nih kebenarannya ini hoax atau bukan gitu ya. Diingetin, kita nih ASN nih, kita harus paham bahwa itu isu strategis yang akan mengancam kedaulatan bernegara. Ayo jangan sekaba-kaba jangan sekonyong-konyongnya sedikit-sedikit update status, sedikit-sedikit update status, sedikit bikin kecemburuan. Mending kalau yang diupdate-nya benar, yang diupdate-nya cuma hoax, cuma ujaran kebencian aja. Nah, ini yang sudah teman-teman harus sudah mulai pahami. Itu nyata ada. Dan teman-teman harus menjadi bagian untuk meredam itu semua. Siap, sepakat? Boleh on mic, sepakat nggak? Sepakat Ibu, Ya, sepakat ya, langsung diimplementasikan ya. Oke, itu ya isu strategisnya. Ini yang tadi korupsi, isu strategis korupsi yang strategis itu salah satunya korupsi. Nah ini konflik kepentingan. Teman-teman harus sadar bahwa ada peraturan dari Permenpan yang menggambarkan tentang pengelolaan konflik kepentingan. Karena teman-teman bagian dari pemerintahan, bukan tidak mungkin nanti teman-teman ada dalam satu jabatan. Diamanahkan menjadi jajaran manajerial atau yang lainnya. Bagaimana amanah jabatan itu harus dikelola dengan baik. Kita tidak memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas kantor untuk kepentingan kita. Baik itu untuk ini nih ternyata ada saudara saya dia bergerak di bidang distributor obat. Udahlah pakai yang ini aja. Itu
itu tidak boleh terjadi. Jadi memang betul-betul harus sesuai dengan kaidah yang ada. Bagaimana teman-teman memposisikan diri bekerja, tidak ewuh pakewuh. Oh ternyata itu pimpinan saya minta saya harus melakukan hal-hal yang kurang bagus misalnya. Tapi nggak apa-apa lah karena dia pimpinan, nggak bisa seperti itu. Kita harus bekerja sesuai dengan prosedur. Nanti teman-teman bisa baca di Permenpan tentang pengelolaan konflik kepentingan. Bagaimana orang itu tidak boleh memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri dengan kewenangan yang dia punya. Aktual konflik kepentingannya apa? Aktual tuh pada saat sekarang. Kita misalnya menjabat nih, saya sebagai misalnya perawat, oh saya butuh obat, udah saya mau pakai itu aja, soalnya itu teman saya. Aktualnya saya mau pakai obat yang ada di apotek itu misalnya. Tapi itu sebetulnya nggak boleh. Kita harus lihat betul-betul memberikan yang terbaik. Oh ternyata di yang lain itu ada penyedia jasa itu memang lebih bagus, lebih murah, lebih akuntabel. Ya udah kita pakai itu aja gitu. Jangan ada kepentingan kita masuk di situ. Dan kepentingan yang potensial. Jadi misalnya kita nih yang kemudian ya yang akan datang misalnya, oh kita sudah jelas. Belum selesai. Bagaimana rekan-rekan? Apakah sudah Aduh, selesai? hilang ya. Belum Mbak, soalnya aku keluar off-nya ya. banyak Mbak. Ini Belum aku nggak selesai, bisa Mbak. masuk ke break room lagi Mbak. Padahal belum selesai. Belum selesai. Belum Ini selesai. belum selesai nih, Pak Mehedo. Masih ada 5 menit lah ya. Ada waktu nih. Tadi ada masalah sekitar 20 menitan nih aku keluar masuk terus. Ini keluar masuk terus nih. Baik. Ah. Sebentar. Kalau masuk ke breakout room bisa nggak Bu Nggak Kesya, bisa. Pak Budiak? Nggak bisa. Nggak bisa, Mbak Harida. Bisa ya? Iya. Bu Harida, saya masih belum menyampaikan tugas yang terakhir nih, sedikit lagi nih. Betul. Iya, baik. Bu Yuyu juga belum masuk ya? Sudah, iya. Saya masih berlangsung karena kan baru Baik, juga. baik. Sebentar saya ini dulu ya. Baik. Kalau rekan-rekan yang di kelompok saya, sudah selesai. Jadi kalau mau meninggalkan Zoom diperkenankan dengan catatan Kak Dimas hadir. Kak Dimas WA saya ya, untuk nanti saya sampaikan filenya. Oke, kalau yang Bapak Ibu yang Bu Harida ya? Ya? Gimana Ibu? Ya, Kak Dimas nanti WA saya ya, untuk saya kasih tugasnya. Kalau pembelajaran di kelompok saya sudah selesai, boleh meninggalkan Zoom. Oke, Bapak Ibu yang lain sebentar saya koordinasikan dengan hostnya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, Mbak Harida. Mohon maaf ya, kelempar lagi ya. Kita berarti selesai di 10.20 ya. Tadi kita keluar masuk di 20 menit ya, maaf ya. Iya, Bu. Akan spare waktu 20 menit. Harusnya jam 10 kita selesai, mungkin 10.20. Saya minta waktu 20 menit lagi. Maksudnya sampai dengan 10.20 kita di agenda 1 ini disinkronus selesai. Langsung aja ya, sambil menunggu nanti yang join. Boleh? Tadi baru sampai mana tadi tuh? Oh, konflik kepentingan ya. Oke. Nah, ini ya. Bagaimana pengelolaan konflik kepentingan? Dari kita membangun sistem yang baik, dari kita melaksanakan sistem yang baik, dari kita melakukan pengawasan yang baik, dan melakukan evaluasi. Dan ini harus dilakukan. Supaya kita terhindar dari konflik kepentingan gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca konflik kepentingan. Terus untuk di agenda yang kedua, kita tadi bilang tentang isu kontemporer ya, dan kita juga teman-teman nanti ada rancangan aktualisasi di mana teman-teman harus sudah mulai bisa menganalisis isu-isu yang ada di tempat kerja dengan melakukan teknik analisis isu. Ini sedikit saja teknik tapisan isunya seperti apa. Kita jelas nggak suara saya? Jelas, Jelas, Bu. Ibu. Oke, jelas. Bagaimana kita sudah mulai mengidentifikasi isu yang ada di lingkungan kerja kita, atau enggak lingkungan yang ada di masyarakat seperti apa gitu ya. Kita mulai mengumpulkan nih masalah yang muncul apa aja. Misalkan ya tadi ya, kalau di sisi
di sisi tatanan pekerjaan, apakah pelayanan kita lambat atau misalnya ada masalah orang tidak bisa mengakses informasi obat yang aman, makanan yang aman gitu ya. Nah, nanti teknik tapisan isu ini teman-teman mulai ini nih, mulai di list nih. Oh, ini masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini. Nah, dengan masalah yang ada nanti, teman-teman sudah langsung melakukan penyaringan. Nah, gimana sih melakukan penyaringannya? Seperti yang sudah teman-teman baca di modul, itu ada teknik tapisan isu, kita bisa menggunakan AKPK dan juga USG. Apa sih itu AKPK? Aktualnya seperti apa ini? Isu itu benar nggak sih terjadi? Real nggak? Terus make sense nggak bahwa itu bisa selesai gitu loh. Kita harus meyakinkan bahwa itu make sense dan itu memang real. Itu mengganggu stabilitas pekerjaan kita gitu ya. Dan memang menjadi masalah untuk semua orang. Nah, setelah isu itu kita tetapkan itu aktual, kita oh ya ini ternyata mengganggu hajat hidup orang banyak. Oh, kehalayakannya dia masuk kriterianya. Dia mengganggu banyak stabilitas nasional maupun lokal misalnya gitu ya. Nah ini terus kita lihat lagi apakah ini menjadi problematik nggak? Satu isu ini berakar tidak? Kalau misalnya layanan obat misalnya akses layanan obat tidak dipublish ke masyarakat, efek nggak nih? Apakah nanti masyarakat akhirnya bisa sembarangan makan obat atau tidak? Misalnya seperti itu, atau enggak misalnya di kantor ada misalnya pelayanan kepegawaian tentang apa namanya pengangkatan kenaikan gaji berkala. Kalau misalnya nggak ada nih orang yang ngelola itu, nanti efeknya ada nggak sih? Misalnya, oh keuangan nggak tahu dong, nggak bisa minta ke Kementerian Keuangan bahwa pegawai ini harusnya tahun depan itu harusnya naik gaji berkala karena tidak ada koordinasi antara bagian SDM dengan bagian keuangan gitu kan. Nanti kan merugikan pegawainya, jadi harusnya mendapatkan haknya dia naik gaji, ternyata enggak karena tidak ada belum ajetnya gitu prosedur untuk pengelolaan kenaikan gaji berkala misalnya gitu ya. Nah, pastikan bahwa itu masuk akal, realistis dan relevan. Nah, itu teman-teman nanti harus sudah mulai melakukan itu gitu loh. Nah, yang satu lagi USG. Boleh pakai USG, boleh pakai AKPK. Mendesakkah, seriuskah, atau berefek buruk enggak? Nah, ini teman-teman harus sudah mulai melakukan itu. Setelahnya apa? Lakukan skor, dikasih skor. Kalau misal dikasih skala nih 1 sampai 5 dari setiap isu itu, skor paling tinggi berarti itu loh yang jadi prioritas kita. Kita ambil aja lah 2 isu itu. Nah, terus setelah kita melakukan filter tapisan isu, nah kita mulai menganalisis isu itu. Bisa pakai mind map, bisa pakai fishbone, bisa pakai SWOT atau bisa pakai gap analysis gitu loh. Teman-teman sudah melakukan itu, nanti teman-teman akan mulai untuk rancangan aktualisasi dan juga dalam pekerjaan ya, dalam dunia pekerjaan juga, teman-teman harus sudah mulai aware dengan isu-isu yang ada dalam dunia pekerjaan teman-teman. Baik itu di lingkungan bekerja ataupun di lingkungan masyarakat, bisa mulai melakukan teknik analisa itu seperti itu. Kita filter dulu, terus setelah dapat isu yang memang prioritas, baru kita melakukan tekniknya seperti apa gitu loh. Nah, selanjutnya, untuk langkahnya, tadi apa ya? Apa sih isu prioritasnya? Identifikasi. Pertanyaannya ini, apa saja isu prioritas? Apa inti masalahnya? Terus buktinya ada enggak gitu loh. Data dan faktanya harus jelas. Cari penyebabnya apa gitu. Analisis penyebabnya. Yang bisa kita jadi panduin, apa sih akar masalahnya? Apa dampaknya? Akibatnya apa kalau misalnya isu ini didiemin? Solusinya apa? Opsi penyelesaiannya apa? Kita nanti bikin rancangan opsinya seperti apa. Oh, ini yang memperbaiki, ini isu 1, ini indikatornya ini. Rekomendasi tindakannya ini. Dicarilah solusi terbaiknya gitu ya. Untuk apa namanya? Belum muncul ya? Untuk langkah-langkah untuk analisis isu. Nih, ini ya, teman-teman bisa mulai melakukan itu. Oke. Lanjut. Maaf nih jadi keluar masuk. Itu kita masuk di agenda 2 dan ini ya, sintesis agenda 2 perubahan lingkungan strategis, teman-teman harus paham itu semua, teman-teman harus bisa adaptasi dengan segala apapun kondisi apapun.
sesuai dengan ketentuan yang ada, bagaimana menganalisis, bagaimana memberikan menganalisis masalah yang ada, memberikan solusi yang terbaik. Itu yang harus teman-teman lakukan. Dan yang ini untuk sintesis modul kedua, teman-teman bisa baca bahwa memang tadi ya perubahan itu nyata, perubahan itu abadi, kita tidak bisa lari dari perubahan, bagaimana kita harus beradaptasi dengan akal kita supaya kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terwujud. Ini untuk sintesis modul keduanya. Dan terakhir ini kita di sintesis modul ketiga. Tentang bela negara ya. Kerangka kesiapsiagaan bela negara. Nah, di modul yang ketiga, teman-teman itu nanti akan melakukan, tadi ya seperti sudah disampaikan bahwa hak dan kewajiban, teman-teman harus bisa mengaktualisasikan bagaimana teman-teman, dengan apa sih rencana aksi bela negara. Teman-teman diberikan pembekalan bagaimana harus menyiapkan fisik yang sehat, kuat, bagaimana menyiapkan emosi, mengatur emosi menjadi lebih bijaksana, bisa menjadi lebih aware pada situasi yang ada. Ini nanti teman-teman secara garis besarnya yang kemarin teman-teman baca di modul 3 itu adalah seperti ini, bagaimana kita disiplin waktu dalam bekerja, terus mengatur kegiatan dengan baik, membentuk visi kita dengan baik, lebih bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, terus juga kita lebih sigap pada masalah yang ada, terus juga hal-hal negatif, perilaku negatif, misalnya kita males, leha-leha, lenje-lenje, nggak udahlah, nunggu ditunjuk aja, nunggu di ini aja, nggak mau show off apa yang kita bisa gitu, memberikan yang terbaik, itu harus sudah mulai dihilangkan gitu ya, membentuk pribadi yang jujur. Ini untuk sintesa modul yang ketiga. Ini teman-teman nanti bisa baca, maaf baru sintesanya seperti itu, dan kita masuk ke dalam ini. Saya ingatkan lagi bahwa semua itu, agenda 1 itu ujungnya adalah kita harus menjelaskan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik yang profesional, dan harus menjaga kedaulatan persatuan NKRI kita. Intinya itu yang menjadi point of view-nya kita, dan kita akan masuk ke dalam penugasan tadi seperti yang sudah disampaikan. Izin 20 menit ya, saya menjelaskan tentang penugasan. Minta tolong lebih berkonsentrasi. Di asinkronus nanti siang, teman-teman di hari pertama akan melakukan penugasan tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nanti di hari kedua tentang analisis isu kontemporer, di hari ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Jadi tugasnya sekitar itu, tentang agenda 1, untuk hari ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, nanti apa yang harus teman-teman lakukan, tugasnya seperti apa? Yang pertama, ada tugas kelompok untuk hari pertama, dan ada tugas individu. Yang pertama, untuk Wasbang, teman-teman membuat video visualisasi bangsa. Nanti, teman-teman kan di sini ada 20 orang, dibagi menjadi 4 kelompok besar yang terdiri dari 5 orang. Nanti teman-teman diminta membuat narasi ya, yang menggambarkan sudut pandang terbaik dari Indonesia. Narasi, teman-teman nanti bikin dari kelompok 5 orang itu, nanti bikin narasi, dirumuskan narasi yang baik tentang sisi terbaik bangsa Indonesia dari perspektif wawasan kebangsaan. Ya. Nah, nanti narasi itu teman-teman rekam. Narasinya teman-teman rekam, dirangkum, dibuat sedemikian rupa, direkam. Terus dari narasi itu, teman-teman boleh cari video-video atau gambar atau foto yang sesuai dengan narasi yang teman-teman bikin. Paham? Paham ya? Nah, setelah teman-teman menggunakan data dukung narasi melalui video atau enggak foto, nah, teman-teman bikin tuh si video visualisasi bangsanya direkam gitu loh. Nah, nanti dimasukkan dengan video pernyataan komitmen bela negara. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan?
untuk yang di sini, tugas kelompok pertama untuk Wasbang? Clear? Boleh on mic dulu, clear nggak? Clear ya? Kelompokan 5 orangnya ini gimana? Gimana? Kelompokan 5 orangnya ini bebas pilih gitu. Bebas aja. Nanti di sini udah ada ketua kelompoknya belum? 7. Kelompok 2. Kalau dari Bu Harida nggak ada, karena ini kan harus sudah mulai dilakukan siang, udah aja nanti langsung aja teman-teman bikin 4 kelompok besar, nanti lapor aja ke Bu Harida. Bu Harida, ini kami kelompoknya, ini satu kelompok terdiri dari 5 orang, gitu ya. Karena nanti itu akan dipakai untuk kelompok yang selanjutnya, ada tugas yang selanjutnya. Oke? Untuk tugasnya clear ya? Ada yang mau didiskusikan? Tugas pertama? Clear, Bu. Ya. Clear ya? Oke, lanjut. Tugas yang kedua, ini ya, sorry. Ini tadi ya sudah menggabungkan. Nah, teman-teman ini nih yang jadi ketentuannya, dijadiin satu video utuh ya. Nanti setelah videonya sudah jadi, tolong diupload di salah satu anggota kelompok aja, nggak usah 5-5-nya. Jadi salah satu anggota kelompok mengupload video tadi, narasi tadi gitu ya, sama yang sudah ada gambaran, entah itu video apa namanya, potongan video atau potongan gambar yang sudah yang mendukung narasi teman-teman itu diupload. Nah, kalau misalkan teman-teman nih mengambil foto atau video yang sesuai, jangan lupa hak cipta dari video yang teman-teman ambil itu harus ditulis ya, harus ditulis. Narasumbernya harus ditulis di video itu ya. Aman ya? Bisa diupload ya? Lancar ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut? Nah, nanti untuk video ini durasinya itu 10 menit. Durasi videonya 10 menit. Nanti di-uploadnya dalam bentuk MP4. Dalam bentuk MP4 ya. Dalam bentuk MP4. Terus deadline-nya nanti tanggal 5 September. Sekarang masih tanggal 3 kan? Teman-teman masih bisa berdiskusi, masih bisa menggabungkan narasi-narasi untuk dibuat narasi yang sesuai, mengambil potongan foto atau potongan video yang mendukung narasi teman-teman, nanti dibuat di video. Nah, dibuat sekitar 10 menit, diupload dalam bentuk MP4, nanti diunggah di Instagram atau enggak YouTube salah satu dari teman-teman. Nah, nanti linknya tolong disimpan di link WA Gelatsar, ada kan ya? Ada ya? Deadline-nya tanggal 5 sebelum jam 00. Sebelum ganti hari di tanggal 6. 2359. Ya. Nah, kriteria penilaiannya nanti itu keterkaitan antara substansi Wasbang dengan nilai bela negara ya, dan kerjasama dan kekompakan kelompok, dan juga estetika dari video itu. Itu yang nanti akan menjadi bobot penilaiannya. Paham ya? Paham? Ada yang mau didiskusikan? Ada? Lanjut ke tugas berikutnya, boleh? Boleh? Coba on mic dulu. Paham ya? Ngangguk-ngangguk sih, berarti paham ya? Paham, Bu, paham. Walaupun nggak on mic, oke deh. Tugas yang berikutnya. Nah, ini yang tugas di hari kedua, ansinkronus hari kedua, tentang analisis isu kontemporer. Tetap di kelompok yang sama, 4 kelompok besar, teman-teman nanti membuat nama kelompok. Bikin namanya, sesuaikan dengan tema dari kelompok teman-teman ya. Misalnya teman-teman nanti bikin kelompok siaga, gitu ya. Ya, apa misalnya nama kelompoknya siaga, nanti temanya apa gitu kan ya. Nanti bikin seperti itu gitu. Oh, siaga itu berarti harus tanggap atau gimana gitu ya. Nanti kalian bikin itu, membuat nama kelompok sesuai dengan tema yang diangkat ya, sesuai dengan ini ya kelompok. Nanti kok ke sana ya? Sorry. Nah,
Untuk analisis tugas yang kedua, tugasnya teman-teman itu sama bikin kelompok menganalisis isu-isu berita aktual yang terjadi saat ini terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan tadi ya. Apa sih isu-isu yang adanya? Terus direkap tuh, apakah isu disintegrasi bangsa, terus tadi ada korupsi, ada penjarahan dan yang lainnya. Tadi ya, itu nanti teman-teman direkap itunya dikaitkan dengan tidak hanya isu nasional ya, isu di tempat kerja teman-teman juga bisa nanti dikaitkan dengan pengelolaan konflik kepentingan ya. Nah, nanti tugas yang kedua ini dibuatnya dalam bentuk PPT. Nanti semua akan ditayangkan ya. Tugas video akan ditayangkan, tugas PPT yang kedua ini juga akan ditayangkan. Jadi teman-teman bikin memonitor, merekap isu-isu yang ada di lingkungan kerja, juga di lingkungan masyarakat yang ada. Terus teman-teman melakukan diskusinya ini. Tadi ya, pakai yang Fishbone tadi ya, identifikasi dan sampai yang lainnya, sampai ke solusi. Sampai ke solusi ya. Terus kalau memang pakai data pusaka, kalau memang teman-teman ada daftar pusaka, tolong disampaikan. Ya, ini tugasnya, paham? Ya, nanti dianalisis pakai tahapannya, entah bebas mau pakai Fishbone dan yang lainnya. Isu-isu yang di lingkungan pekerjaan apa, terus isu di masyarakat apa, nggak usah banyak-banyak lah isunya mah. Ya pokoknya nanti kan teman-teman ini ya, diambil 2 isu dari yang banyak, oke? Gitu. Runtutannya mulai ya, dari tahapannya kelihatan nanti di PPT itu. Nanti datanya valid dan relevan, ada daftar pusakanya. Ini untuk ini ya, diuploadnya sama tanggal 5 jam sekian juga. Ada yang mau ditanyain untuk tugas yang kedua, hari kedua? Clear? Siap ya? Kalau ada yang angguk berarti udah apa? Udah mengerti. Nah, ini nih tugas individu. Nanti kan teman-teman sudah masuk asinkronus nih, ada tugas individu. Nanti teman-teman sudah mulai bisa di siang ini setelah pembelajaran ini. Tugas individunya apa? Menyusun dokumen rencana. Menyusun dokumen rencana ya, ditekankan lagi ya. Menyusun dokumen rencana aksi bela negara. Ini tugas individunya. Teman-teman nanti diminta untuk membuat aksi bela negara dengan 5 nilai itu. Dengan 5 nilai cinta tanah air sampai dengan tadi yang apa namanya di aksi itu dibuktikan itu ya. Nanti indikatornya masing-masing nilai itu harus ada 2 indikator. Jadi nilai tadi kan ada nilai apa namanya, misalnya nilai cinta tanah air, ada bangga memakai produk lokal, terus juga indikator yang lainnya itu harus ada 2 asinya, ya. Itu terus jadi ada 5 nilai, ada 2 indikator untuk masing-masing nilai, ada setiap indikator itu ada 2 aksi. Yang jelas aksinya harus relevan, aksinya harus aktual dan mudah untuk dilakukan. Boleh di masyarakat, boleh di tatanan pekerjaan ya. Nanti kalian mulai dari analisis isu itu, nanti aksi bela negaranya apa nih, tapi ini tugasnya individu. Gitu ya. Ini dikumpulkan sebelum hari Sabtu pembelajaran sinkronus kedua. Sebelum pembelajaran. Nanti diselesaikan dalam bentuk PDF. Nanti ada formatnya. Ada formatnya ya. Nilai-nilai bela negaranya. Formatnya gimana? Formatnya ini. Nah, ya, contohnya. Jadi,
nanti teman-teman buat ini contohnya nama nilai bela negaranya 1 misalnya 1 cinta tanah air. Nanti indikator dari cinta tanah air apa? Misalnya 1 bangga menggunakan produk-produk Indonesia misalnya gitu ya. Terus apalagi nih misalnya bentuknya indikator yang lainnya menjaga nama baik bangsa dan negara. Misalnya tadi misalnya bangga menggunakan produk Indonesia. Aksinya apa? Misalnya 1 memakai produk lokal. Terus 2 apa misalnya gitu ya. Terus misalnya indikator yang kedua misalnya menjaga nama baik bangsa. Aksinya apa bentuknya? Ada 2 gitu. Ya, nanti 5 nilai itu harus dituangkan semua dalam rencana aksi individu. Tapi sampai aksi aja ya, sampai rencana aksi. Nah, nanti teman-teman rencananya akan mengaktualisasikan aksinya itu di mana rencana tempatnya gitu. Apakah di kerjaan, apakah di lingkungan rumah, ataukah ya dimanapun gitu ya. Itu harus sudah ada rencana tempatnya. Nah, waktunya kapan gitu. Waktunya kapan? Nah, ini waktunya itu bisa sekarang, bisa nanti pada saat habituasi. Teman-teman pas melaksanakan aktualisasi. Jadi, rencananya nanti akan dilakukan di minggu ketiga atau nggak minggu kedua pada saat habituasi. Buktinya apa? Gitu. Nah, itu harus diupload. Rencana buktinya teman-teman tuh nanti membuktikan misalnya cinta tanah air itu dengan memakai produk lokal tuh misalnya teman-teman bikin video aku lagi pakai sepatu merek Cibaduyut atau enggak aku lagi pakai produk Wardah misalnya gitu. Boleh foto, boleh video, buktinya rencana video nanti gitu ya. Nah, kalau sudah, ini rencana aja ya. Nah, itu yang dikumpulkan sebelum sinkronus nanti hari Sabtu. Nah, nanti kegiatan ini itu akan teman-teman lakukan pada saat habituasi. Selesainya apa? Ada parab dari mentor. Paham? Paham ya? Ibu, Yuk. mau tanya, berarti Boleh. untuk yang sebelum hari Sabtu itu, di formnya yang diisi adalah nomor, nilai, indikator, aksi, tempat, dan rencana waktunya. Atau waktunya boleh nanti dikosongkan dulu ketika Diisi. dikerjakan baru. Oh, harus diisi. Ini kita kayak model bikin RPPA, rencana kerja gitu. Oh Ya. iya. Sampai Berarti, rencana buktinya apa gitu. oh rencana buktinya ya, Bu? Bukan Sampai dengan rencana bukti. bukan Misalnya bentuk ya, bukti aslinya. nanti saya rencananya mau bikin foto pas saya pakai produk Wardah misalnya gitu. Oh, saya mau bikin video pas saya pakai produk Wardah misalnya gitu. Terus misalnya nanti saya mau bikin pelayanan yang mudah diakses misalnya. Misalnya gitu. Mau bikin pelayanan profesional misalnya ramah. Oh, nanti teman-teman apakah mau bikin video pada saat melayani stakeholder, bikin ramah, itu boleh rencananya gitu ya. Paham? Ada yang mau didiskusikan lagi atau ditanyain lagi? Bu, maaf, Boleh? ini bertanya tadi itu kalau nggak salah di slide sebelumnya itu nyatakan wajib di lingkungan kerja, tapi tadi maaf ya Bu, koreksi Ibu juga ada state boleh di masyarakat ya Bu. Boleh. Lingkungan kerja boleh di masyarakat juga, nggak apa-apa. Misalnya nih teman-teman membacanya, karena kan takutnya terbatas atau gimana gitu ya. Nah, misalnya di masyarakat teman-teman misalnya mau pakai yang indikator memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa ya tadi kayak misalnya saya di masyarakat mau ikut ronda gitu. Contohnya misalnya ya aksinya mau ikut ronda ya tulis aja pas lagi rondanya foto pas saya ikut ronda jadwal ronda gitu. Kan ini bela negara itu tidak hanya di lingkungan kerja, tapi kita juga sebagai pelayan publik harus jadi model di masyarakat. Jadi boleh dilakukan di masyarakat juga. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Clear? Paham? Sepakat? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk bukti yang dimasukin itu, dimasukin aja ke dalam tabel itu berupa foto atau diupload dulu di Google Drive, Bu? Baru di Google Kalau Drive nanti, oke, kalau nanti itu diupload. Tapi kalau sekarang kan rencana bukti, jadi nanti teman-teman rencana foto ronda.
Atau enggak, saya mau berintegritas nih. Rencana, foto, tanda tangan fakta integritas gitu. Rencana, tanda tangan, bukti. Jadi sekarang mah hanya rencananya saja. Dan nanti rencana teman-teman itu akan diaktualisasikan. Nah, itu nanti yang akan ada tugasnya nanti. Nanti hari berikutnya dijelaskan. Ya, itu ya. Sekarang mah hanya bikin rencana aksi bela negara sampai dengan rencana bukti. Ya, Izin Bu, lagi bertanya Bu. boleh. Berarti nantinya di tanggal 6 ini hanya bersifat pernyataan rencananya saja ya Bu ya? Betul. Hanya Oke, baik. Dan itu harus realistis ya. Oke, harus sesuai dengan yang nanti diaktualisasi gitu ya Bu? Betul, betul. Realistis dan mungkin dilakukan gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Maaf, izin minum nggak apa-apa ya? Ada lagi? Cukup? Ibu tanya satu lagi. Boleh, boleh. Gimana? Untuk waktunya, itu apakah harus sudah fix, tapi kalau misalnya nanti ternyata pelaksanaannya agak geser gitu, apakah boleh atau gimana, Bu? Kan kalau untuk rencananya itu fix dikumpulkan sebelum sinkronus, karena ini kan baru rencana, Bukan belum ini dilakukan. yang tabel waktu Boleh, itu, Bu. boleh. Misalnya waktunya, ternyata saya rencananya di minggu ke-1, ternyata pada pelaksanaannya nggak bisa nih, boleh. Nanti Oh, iya. dikomunikasikan saja sama Iya, baik. mentornya. Pak, sebenarnya saya ini, tapi akhirnya begini gitu, nggak apa-apa. Nanti sama mentornya dikomunikasikan, terus sama kita juga, sama coachnya nanti dikomunikasikan. Jadi untuk aksinya pun, kalau nanti berubah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, karena teman-teman kan merencanakan ya, kita namanya perencanaan itu harus sesuai gitu. Kalaupun ada first major, itu bukan sesuatu yang memang ternyata susah ya, bukan gitu. Jadi teman-teman harus sudah mulai memikirkan bahwa aksi itu harus realistis gitu dari sekarang. Nanti kalaupun memang berganti, pasti akan nanya kenapa ini berganti. Terus kenapa teman-teman dulunya bikin kayak gitu? Pasti akan ada dialog seperti itu nantinya pada saat pelaksanaan gitu. Ya? Ada lagi? Cukup? Cukup? Baik, kita tutup. Tuh pas 10.19. Bahwa agenda 1 teman-teman sudah tahu, mudah-mudahan sudah paham, sudah bisa mengimplementasikan ke semua dari agenda 1, bahwa ini adalah awal teman-teman terjun menjadi ASN. Bagaimana nanti di agenda 2 teman-teman akan diberikan nilai-nilai nilai-nilai yang harus dipegang oleh ASN, PNS, nilai-nilai berakhlak, itu akan ketemu di agenda 2. Tapi di agenda 1 ini adalah titik awal. Teman-teman akan terjun ke dunia PNS. Ya, bahwa proklamator kita menyatakan Tuhan tidak akan merubah suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Dan teman-teman adalah salah satu bukti nyata yang bisa melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sepakat ya? Sepakat? Boleh jempolnya dikedepankan semua? Boleh? Ya. Berarti kita sepakat ya, kita akan menjadi agen perubahan, menjadi yang lebih baik. Oke. Dan yang terakhir, kita perpanjangan tangan pemerintah. Ayo bersama-sama mewujudkan misi Indonesia Emas 2045. Kita bersama-sama mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia 2045. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan lagi terakhir? Ibu, terakhir, Boleh? ini mohon maaf terkait untuk yang video visualisasi bangsa, Ya. itu maksimal 10 menit ya Bu, atau minimal 10 menit? Maksimal aja. Maksimal 10 menit, ya, baik. Kegedean nanti Iya, itunya. kelamaan. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, kalau tidak ada, penutup ya. Tadi kan disampaikan ada laporan kelas. Nah ini nih, laporan kelas selesai. Jadi nanti setiap pembelajaran, tolong petugas kelasnya melakukan ini.
Jadi teman-teman nanti, nah sekarang kan Fajar nih ya yang ditugaskan. Fajar akan melakukan, oh sorry, ini selesai. Maaf, ini laporannya setelah selesai. Selesai. Maaf ya, copy paste. Selesai. Nah, selesai pembelajaran, nanti Fajar melakukan hal yang sama. Duduk siap gerak, di sini telah selesai mengikuti pembelajaran, gitu ya? Siap ya Fajar ya? Kita akan selesaikan saja. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Atau sebelum laporan kelas selesai, boleh SS dulu ya? Kita foto dulu. Boleh kasih lan di sini? Siap ya? Foto dulu ya. Makasih ya teman-teman. Siap lagi slide berikutnya. Oke. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada yang kurang berkenan, yang jelas tidak ada niat dari saya untuk melakukan hal tersebut. Selamat datang di dunia birokrasi. Selamat datang orang-orang terbaik bangsa. Mari kita wujudkan birokrasi yang profesional, abdi masyarakat yang baik, pelayan masyarakat yang baik. Untuk Indonesia Maju 2045 bisa kita wujudkan dan selamanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Boleh